Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan bicara dengan topik dengar dan bukalah. Ya, Tuhan Yesus mengetuk pintu. Di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah berdiri di muka pintu hati saudara dan mengetok. Ya, jika engkau mendengar suaranya, bukakanlah pintu hatimu. Biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan dia akan bersama-sama makan dengan saudara di surga kekal yang mulia. Sudah tersedia meja supper di surga, saudara. Wow, sesuatu yang indah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu makan bersama dengan dia. Luar biasa. Karena Tuhan mau makan bersama-sama dengan orang berdosa seperti saudara dan saya ini, yang sebenarnya tidak layak. Tetapi oleh kasih karunia-Nya disalib, dia telah melayakkan kita, saudara-saudara, untuk makan semeja dengan dia. Saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus sudah berdiri di depan pintu hatimu dan bahkan mengetok pintu hatimu. Nah, apakah saudara mendengar ketokan pintu itu? Apakah arti mendengar? Ada dua kemungkinan, saudara-saudara, yaitu mendengar suara iblis atau mendengar suara Tuhan. Iblis akan mengintimidasi dengan memberi rasa khawatir dan ketakutan menghadapi masalah, atau membujuk saudara agar melakukan dosa kedagingan seperti yang dilakukan pada Hawa. Tapi iblis juga dapat memberikan harta, kekayaan jika mau menyembah dia. Karena Tuhan Yesus juga pernah dicobai 3 kali. Sehabis berpuasa lapar untuk menyembah dia, diberikan dunia. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa dicobai. Nah, contohnya, jika cuma mau kaya saja, saudara dapat ke Gunung Kawi atau pelihara tuyul, ke dukun dan sebagainya. Hanya saja saudara akan dituntut untuk memberikan korban keluarga dan menemani iblis di neraka kekal. Nah, jika saudara mendengar suara ketokan pintu hatimu dan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk, maka sekali lagi dia akan mengajak saudara makan bersama-sama dengan dia. Yang dia maksudkan bukan makan di dunia, tapi sudah disediakan makanan di surga kekal. Nah, kenapa pada semua gambar Yesus mengetok pintu tidak ada handle di luar pintu? Dulu saya mengira dan semua orang mengira, kenapa gambar ini semuanya tidak ada handle-nya? Tapi ternyata pelukis itu mempunyai maksud, saudara-saudara, bahwa pintu itu tidak dapat dibuka dari luar. Tuhan Yesus tidak bisa membuka pintu itu karena tidak ada handle-nya. Yang dapat membuka pintu adalah orang yang di dalam rumah. Dengan kata lain, jika saudara mendengar ketokan pintu, suara Tuhan Yesus, maka tinggal saudara mau membuka dari dalam atau tidak. Itu terserah saudara sendiri. Ya, ada satu ilustrasi. Seorang prajurit atau tentara yang baru saja menikah, dikirim ke medan perang, dan ternyata dia ditawan. Nah, di dalam tahanan yang dia pikirkan adalah istrinya yang dicintainya. Dia melihat foto istrinya, mengirim surat. Pada awal-awal pertama suratnya dibalasi, dia begitu senang. Begitu senang membaca surat istrinya, membayangkan istrinya. Dan suatu ketika, setelah mungkin beberapa tahun, serdadu itu dibebaskan, saudara. Wah, dia senang sekali.
dia pasti akan dapat menemui istrinya yang dirindukannya selama ini. Maka dia bergegas pulang, membawa buket bunga, diketuknya pintu istrinya. Halo, Betty, aku datang Betty. Wah, dia mengharapkan ketika istrinya keluar akan dia peluk karena kerinduannya. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya membuka pintu, ditutupnya lagi pintu itu. Ternyata dia ngetok-ngetok, Betty, kenapa Betty? Aku merindukanmu, aku merindukanmu. Dan dijawab dari dalam, aku sudah punya orang lain lagi, karena engkau meninggalkan aku begitu lama. Itulah ilustrasi ini menggambarkan Tuhan Yesus yang merindukan saudara dan saya. Sangat merindukan untuk menyayangi saudara, untuk memeluk saudara. Tetapi saudara sudah mempunyai orang lain, yaitu iblis. Iblis sudah ada di dalam kamar karena menunggu Tuhan Yesus terlalu lama, tidak sabar. Karena banyak masalah-masalah yang dihadapi, tidak sabar. Akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, berpilih kepada iblis, jalan yang sesat. Nah, Tuhan Yesus itu mengetuk pintu hatimu, bukan pikiranmu, saudara. Iblis menyerang kita lewat pikiran, bukan roh kita. Nah, bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, saudara. Katakan haleluya. Ada lagi contoh, orang muda yang jatuh ke dalam dosa sampai 5 kali. Karena tidak tahan melihat wanita yang cantik dan seksi. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa apapun. Apalagi dosa perzinahan. Jika iya, maka tidak ada gunanya kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam diri kita ada kelemahan. Maka kita perlu kekuatan dari Allah, yaitu lewat Yesus. Saudara, kalau ini gambar minus, maka harus ditambah satu lagi sehingga menjadi plus, saudara. Plus itu apa? Plus itu adalah salib, saudara. Yes. Tambah ini adalah tanda salib. Itulah kekuatan kita. Saudara mau menjadi plus, mau kuat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupanmu? Yesus berkata, aku mau masuk. Karena itu biarkanlah dia masuk dalam kehidupan saudara. Dan dia akan memutuskan semua rantai dosa, semua rantai ikatan permasalahan saudara. Katakan haleluya. Amin. Ada lagi cerita orang yang punya 10 kamar, orang yang kaya. Nah, ketika Yesus masuk mengetok pintu, maka ketika tahu dia Yesus, maka pintu dibuka dan diberikan kamar loteng yang terbaik di atas. Beberapa waktu lagi ada lagi ketukan pintu. Siapa dia pikir? Ya, ternyata iblis, saudara. Wah, iblis mau masuk, tapi dia tidak boleh bergumul, saudara. Bergumul karena tidak diberi kamar. Tapi akhirnya selesai pergumulan itu. Nah, kemudian dia masuk, dia membuat laporan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tadi ada iblis datang mau masuk, tapi aku lawan. Nah, kemudian, oke Tuhan, aku beri 5 kamar yang di atas semuanya untukmu. Ya. Tapi keesokan harinya iblis datang lagi, saudara-saudara. Dan bergumul lagi, saudara. Nah, akhirnya Yesus diberi semua kamar dan kunci rumah yang ada. Nah, ketika iblis datang, maka dia tahu Tuhan Yesus. Wah, dia langsung ditendang dan dia menyembah Tuhan Yesus karena dia sudah dikalahkan di atas kayu salib, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara-saudara, ketika mendengar ketokan pintu hati saudara oleh Tuhan Yesus, bukalah pintu hatimu. Biarkan dia masuk. Karena dia akan mengusir segala kelemahan, kekhawatiran, dan dosa-dosa kita. Serahkanlah semua kamar di hatimu kepada Yesus. Semuanya. Bukan 90%. Tapi 100%, saudara-saudara. Maka hidupmu akan damai sejahtera. Sekalipun
badai dan gelombang masalah menerpamu. Nah, itulah yang saya alami selama 20 tahun, saudara-saudara. Sekalipun tanpa income, masih ada masalah sampai hari ini. Tetapi saya bisa hidup dengan damai sejahtera. Saya tidur enak. Setiap kali saya tidur, tidak terbebani oleh apapun. Bandingkan dengan dulu ketika saya punya uang, saya keliling dunia, tapi tidak ada damai dalam hidupku. Saya stres, saudara. Karena yang saya sembah adalah mamon. Yang saya pikirkan adalah uang dan uang. Dan tidak pernah merasa berkecukupan. Ibarat orang di tengah laut, kehausan, minum air laut, maka kehausnya tidak akan terpuaskan. Karena dia akan makin lama makin banyak minum air asin itu, tidak akan terpuaskan, saudara. Tapi saudara-saudara, tidak mudah untuk berserah sepenuhnya. Taat dan setia kepada Tuhan ketika kita sedang diterpa badai dan gelombang ombak samudera, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita mudah berserah dan memuji Tuhan ketika hidup kita ini serba kecukupan. Tidak ada masalah apapun yang besar. Betul, saudara-saudara? Maka itu, sekali lagi, bukalah pintu hatimu. Biarkan Tuhan Yesus masuk dan membuat hidupmu damai sejahtera seperti yang saya alami sekarang. Sekali lagi, bukalah pintu hatimu dan biarkan Yesus masuk. Dia sudah menyediakan makanan kehidupan sekarang dan selamanya, saudara. Satu ayat di Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Dia sudah menyangkal dirinya sudah mati. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hanya Kristus yang hidup di dalam Rasul Paulus. Dan dikatakan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging. Saudara-saudara, kita masih punya daging. Ya. Bahkan dikatakan bahwa keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Seringkali kita dikalahkan oleh kemauan daging, saudara. Kita ingin berbuat baik, tapi kenyataannya pada waktunya kita nggak bisa berbuat baik. Kita menuruti daging kita, saudara. Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Saudara, jika kita hidup dalam iman, ya, katakan apa? Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bayangkan, saudara. Kalau Yesus sudah mau menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya, apalagi saudara-saudara, hanya kehidupan dunia, makan, pakaian, tidak ada artinya, saudara-saudara, karena darahnya begitu mahal. Darahnya tidak ternilai harganya, diserahkan untuk kita. Mau menderita di kayu salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, orang yang berdosa. Dengan kasih karunia kita dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut, saudara. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya apa, saudara? Anak di sini adalah Tuhan Yesus. Yang memiliki Tuhan Yesus, ia akan memiliki hidup kekal, saudara. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Tuhan Yesus, dia tidak akan memiliki hidup. Nah, saudara-saudaraku, selain kita diberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, dalam Filipi 4 ayat 7. Saudara,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, tidak masuk akal. Ketika saya uangnya banyak, saya jalan-jalan kemana-mana, ya. Tapi saya nggak bisa mengalami damai sejahtera. Tapi sekarang saya nggak punya apa-apa, nggak punya income, ada masalah. Tapi saya merasakan damai sejahtera, tidur gampang kalau dulu susah. Inilah saudara-saudara, tidak masuk akal. Seperti juga Abraham dan Sarah. Sarah yang mati haid, tidak masuk akal dapat melahirkan Ishak, saudara. Sekarang pun dalam abad dunia modern apapun dapat cakok jantung segala macam, tidak ada orang yang sudah mati haid bisa mengandung. Saudara, kita juga memiliki hidup, yaitu keselamatan dan hidup kekal di surga mulia. Seperti dalam ayat 1 Yohanes 5 ayat 12 di atas. Saudara-saudaraku, dengan menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka yang pertama, saudara akan diselamatkan. Semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan jalan lurus, tapi tidak ada satupun yang tahu di manakah jalan lurus itu. Dan tidak dapat menyelamatkan. Karena apa? Tidak ada satupun yang mau mati untuk saudara dan saya, kecuali Kristus, saudara. Yang kedua, hidupmu akan bebas dari semua kekhawatiran dan ketakutan yang disebabkan oleh intimidasi iblis. Ini saya alami sendiri, saudara. Makanya saya bisa ngomong. Bebas dari kekhawatiran. Ya. Semua ikatan ketakutan dan kekhawatiran itu akan diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup saudara akan dipermudah. Karena jika Kristus mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka apakah artinya kebutuhan-kebutuhan sandang pangan saudara dan saya? Saudara-saudara, satu kata lagi sebelum saya tutup. Tangan Tuhan yang menopangmu dan pimpinan Roh Kudus tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Itulah janji Tuhan yang ya dan amin. Dan syaratnya sangat mudah. Dan hanya satu-satunya, yaitu bukalah pintu hatimu. Dan biarkan Yesus masuk dalam kehidupanmu. Jangan terlambat. Waktu terus berjalan. Tapi saudara adalah sang pilot yang mengemudikan waktu itu. Amin.